Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dini Aulia dengan NIM 2305076009 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mula Warman angkatan 2023 kelas A. Baik, langsung saja di sini saya akan menyampaikan materi mengenai psikologi sastra. Psikologi sastra adalah cabang kajian yang menggabungkan pendekatan psikologi dengan analisis karya sastra. Dalam psikologi sastra, perhatian utama diberikan pada bagaimana unsur-unsur psikologis, baik yang berkaitan dengan pengarang, karakter, maupun pembaca terjalin dalam karya sastra. Aspek-aspek utama dalam psikologi sastra. Yang pertama ada psikologi pengarang, meliputi pendekatan ini berfokus pada pemahaman mengenai kondisi psikologis penulis saat menciptakan karya sastra. Analisis ini mencoba menelusuri bagaimana pengalaman hidup, konflik batin, trauma, dan motivasi pribadi pengarang mempengaruhi tema, karakter, dan alur cerita dalam karya mereka. Contohnya, studi tentang karya-karya Edgar Allan Poe seringkali dikaitkan dengan kehidupan pribadinya yang penuh dengan tragedi, yang kemudian tercermin dalam tema-tema gelap dan menyeramkan di dalam tulisannya. Yang kedua, ada psikologi karakter. Analisis psikologi karakter mencoba memahami kepribadian, motivasi, dan perkembangan karakter dalam cerita. Pendekatan ini dapat menggunakan teori-teori psikologi seperti psikoanalisis Freud, teori perkembangan Erikson, atau teori kepribadian Jung untuk menggali lebih dalam dinamika psikologis karakter. Misalnya, tokoh Hamlet dalam karya Shakespeare sering dianalisis melalui pendekatan psikoanalitik untuk memahami konflik batin dan keputusan-keputusannya yang kompleks. Yang ketiga ada psikologi pembaca. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana pembaca merespons dan menginterpretasikan teks sastra. Bagian ini sering mengkaji pengalaman emosional, kognitif, dan psikologis yang dialami oleh pembaca saat berinteraksi dengan teks. Contohnya, reaksi emosional pembaca terhadap novel To Kill a Mockingbird oleh Harper Lee dapat dianalisis untuk memahami bagaimana isu-isu rasial dan keadilan mempengaruhi sikap dan perasaan mereka. Yang keempat ada archetypes dan simbolisme. Karya Carl Jung dan teori arketipenya sering digunakan dalam psikologi sastra untuk mengeksplorasi simbol-simbol universal yang muncul dalam karya sastra. Arketipe seperti pahlawan, ibu, atau bayangan sering muncul dalam berbagai budaya dan dapat diinterpretasikan untuk memahami pesan-pesan yang lebih dalam teks. Misalnya, tokoh Gandalf dalam The Lord of the Rings sering dilihat sebagai arketipe sage atau mentor yang membimbing pahlawan dalam perjalanannya. Penerapan psikologi sastra digunakan untuk menganalisis karya sastra klasik, menggunakan teori-teori psikologi untuk menggali makna tersembunyi dan dinamika psikologis dalam teks yang sudah ada, mengeksplorasi isu-isu kontemporer, menerapkan wawasan psikologis untuk memahami bagaimana isu-isu modern seperti identitas, trauma, atau gender diekspresikan dalam sastra. Pengembangan kritik sastra menciptakan kritik sastra yang lebih mendalam dengan memperhitungkan dimensi psikologis yang mungkin tidak terlihat melalui pendekatan lain. Kesimpulannya, secara keseluruhan, psikologi sastra membuka jalan untuk memahami karya sastra tidak hanya sebagai produk artistik, tetapi juga sebagai ekspresi kompleks dari kondisi psikologis manusia. Baik, mungkin itu saja. Sekian penjelasan materi mengenai psikologi sastra yang barusan saya jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.